Memang titik ini merupakan titik paling parah tujuan kita ke desa Latoma Tua itu. Lumayan cukup panjang, sekitar 500 meter, dan karena hujan juga, jadi lumpur-lumpur yang ada di sini itu semakin dalam dan terisi air. Ini salah satu alasan kenapa mereka nggak bisa lewatin jalur ini sendirian. Karena kalau kejebak kayak gini, semuanya harus turun untuk membantuin. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini sampai di wilayah Kabupaten Konawe. Tujuan kami adalah desa Latoma Tua yang berada di kawasan Kecamatan Latoma. Untuk menuju ke desa Latoma Tua, kami harus menggunakan kendaraan bergardan ganda. Ya, kabarnya buruknya akses jalan menuju desa Latoma Tua membuat kendaraan ini menjadi pilihan utama warga untuk menembus beratnya medan jalan menuju desa. Kecamatan Latoma merupakan salah satu kecamatan yang berada di bagian barat Kabupaten Konawe. Untuk menuju ke desa ini, setiap warga dikenakan tarif angkutan bergantung pada kondisi medan jalan saat mereka akan melintas. Bila cuaca cerah, warga cukup membayar biaya angkutan sebesar Rp30.000 setiap orangnya. Namun, bila cuaca sedang tidak bersahabat karena hujan, biaya angkutan kendaraan warga pun dapat meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Kabupaten Konawe merupakan wilayah yang terbentuk pada tahun 1959. Potensi kekayaan alam yang dimilikinya membuatnya menjadi prioritas pembangunan pemerintah Republik Indonesia. Salah satunya dikuatkan dengan pembangunan mega industri yang ada di kabupaten ini. Namun kabarnya, dengan agenda pembangunan nasional yang ada di wilayah ini, masih ada masyarakat yang belum tersentuh dengan pembangunan. Selengkapnya di Indonesiaku. Kecamatan Latoma sebenarnya hanya berjarak lebih kurang 90 km dari ibu kota kabupaten yang terletak di kota Unaha. Sebagai gambaran, jarak ini sama dengan jarak dari kota Jakarta menuju daerah Purwakarta. Melalui jalanan beraspal, biasanya hanya membutuhkan waktu lebih kurang 2 jam untuk menempuh jarak ini. Namun, tidak dengan perjalanan kami menuju ke desa Latoma Tua. Jalanan yang masih didominasi oleh tanah membuat jarak 90 km ini harus kami tempuh dalam waktu lebih dari 8 jam. Setelah melalui jalan beraspal, kendaraan kami pun memasuki jalanan tanah. Kondisi tanah yang basah membuat laju roda kendaraan kami cukup licin. Pengendara pun memutuskan untuk memacu kendaraan agar kendaraan kami tidak terjebak di dalam tanah yang basah. Jalan ini merupakan jalan tanah yang sudah dikeraskan. Lalu lalang kendaraan dan curah hujan yang cukup tinggi membuat beberapa bagian jalan mulai rusak. Saat menemukan jalan tanah yang cukup dalam, sebagian penumpang memutuskan untuk turun dari kendaraan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban kendaraan dan mengantisipasi kemungkinan terjebaknya kendaraan kami di dalam lumpur. Hujan perlahan mulai turun. Hujan memang menjadi salah satu penyebab sulitnya medan jalan menuju Kecamatan Latoma. Kondisi tanah lembut yang bercampur dengan air hujan menjadi perpaduan yang pas untuk menyulitkan siapa saja yang melewatinya. Beratnya medan jalan membuat waktu tempuh menuju Kecamatan Latoma semakin lama. Harapan tiba di desa sebelum gelap sepertinya tidak bisa tercapai. Berjalan menjadi salah satu cara agar kendaraan yang kami gunakan dapat melalui kubangan lumpur yang dalam. Titik ini menjadi titik yang paling parah. Tebalnya tanah yang bercampur dengan air hujan membuat banyak kendaraan yang terjebak di titik ini. Benar saja,
Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan kendaraan yang sedang terjebak di dalam lumpur. Memang titik ini merupakan titik paling parah tujuan kita ke desa Latomatua itu. Lumayan cukup panjang, sekitar 500 meter, dan karena hujan juga, jadi lumpur-lumpur yang ada di sini itu semakin dalam dan terisi air. Terbukti salah satu mobil terjebak sudah sejak siang tadi, nggak bisa gerak, bahkan mesinnya rusak. Jadi rencananya kita mau narik pakai mobil kendaraan kita, yang penting dia jalan dulu. Karena masalah lebar jalannya itu hanya untuk cukup satu mobil, karena kalau dia nggak digerakin, lalu lintas ini akan mati. Jadi kita gerakin dia dulu ke pinggir, baru kita bisa lewat. Kondisi tanah yang penuh dengan air membuat kami berpikir 2 kali untuk menarik kendaraan yang terjebak. Karena bisa saja kendaraan kami turut terjebak di dalam lumpur saat akan menariknya. Untuk itu, kami memutuskan untuk membantu memperbaiki mesin kendaraan yang rusak. Beruntung, akhirnya mesin kendaraan pun dapat menyala. Untuk memudahkan kendaraan keluar dari kubangan lumpur, kami pun memutuskan untuk menarik dan mendorong kendaraan secara bersamaan. Kini, giliran kendaraan kami yang melintas. Untuk mengantisipasi kendaraan terjebak di dalam kubangan lumpur, pengemudi memutuskan untuk memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, kondisi jalan yang cukup dalam membuat kendaraan kami tersangkut. Kami pun harus menarik kendaraan agar dapat keluar dari kubangan. Kondisi tanah yang lembut dan penuh dengan air membuat kami kesulitan untuk mengeluarkan kendaraan. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya kendaraan kami pun dapat keluar dari dalam kubangan. Kondisi jalan yang tidak rata membuat kami terguncang. Kami pun harus mencari pegangan agar tidak terlempar dari kendaraan. Minimnya penerangan cukup menyulitkan sisa perjalanan kami. Ruas jalan yang tidak terlalu lebar dan bersisian dengan jurang membuat pengemudi harus berhati-hati. Biasa kadang 10 jam, kadang bermalam. Oh, bermalam? Iya. Pernah bermalam di sini karena kejebak? 2 malam. 2 malam? Iya, Bang. Karena apa waktu itu? Karena mobil banyak tersangkut gitu. Saat musim hujan ya? Iya. Sampai 2 malam itu? Oh, nah kalau kayak gini, biasanya penumpang-penumpang ini pasti bantuin ya kayak gini ya? Harus, makanya kalau kurang penumpang kan takut juga lewat sini. Karena? Karena tidak ada yang bantu tarik. Oh gitu, makanya minimal harus ada penumpangnya. Iya, Bang. Jadi ada yang bantuin tarik itu ya? Iya. Rimbunnya hutan yang ada di wilayah ini membuat para penumpang harus waspada terhadap ranting pohon yang berada di sepanjang jalan. Minimnya penerangan membuat kendaraan kami lagi-lagi terjebak di dalam kubangan. Sekop, linggis, dan pacul menjadi alat utama yang harus dibawa oleh seluruh angkutan yang melalui jalan ini. Jika tidak, mereka akan kesulitan membuat jalan yang akan dilalui oleh kendaraan mereka. Ini salah satu alasan kenapa mereka nggak bisa lewatin jalur ini sendirian. Karena kalau kejebak kayak gini, semuanya harus turun untuk membantuin. Kalau sendirian, kebayang bakal nginep di sini bakal seminggu. Angkutan-angkutan yang keluar masuk desa bukan hanya menjadi angkutan orang dari desa Latomatua menuju ke pusat kota, tetapi juga menjadi kendaraan pengangkut berbagai bahan pokok yang dibutuhkan warga desa Latomatua. Memang biasa berjualan bawa perlengkapan sembako ke sini kah? Biasa. Biasa. Berapa biasanya biayanya? Biaya biasa tergantung dari jalan, Pak. Kalau kondisi jalan rusak, sewanya juga naik. Oh gitu. Biasanya kalau lagi bagus itu berapa? 30.000 per orang. Per orang 30.000. Kalau seperti ini kita tadi lewat 60.000. 60.000. Itu
harga bahan pokok yang abang jual di sini berbeda kah dengan yang di kota sana? Berbeda, Berapa biasanya naiknya? naik Rp2.000. Rp2.000 untuk setiap barangnya ya. Iya.